Artinya networking ini memberikan connectivity antara hardware dengan software, software dan data, software data dan manusia. Itu yang kita sebut dengan ekosistem. Maka kita bisa mengenal di ekosistem itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah hardware, software, data, manusia, dan juga network. Manusia adalah komponen atau bagian terlemah dari rantai ekosistem keamanan informasi. There is no patch for human stupidity. Tidak ada patch untuk kebodohan manusia. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini saya sebenarnya tidak bicara masalah PDN. Udah banyak yang membicarakan PDN dari segala sisinya. Cuman saya ingin mencoba mengambil sebuah insight, mengambil sebuah pembelajaran ya dari sisi-sisi yang berbeda. Walaupun mungkin ada epicentrumnya masih ke PDN ya, tapi saya tidak membahas PDN-nya. Apa yang terjadi dengan Kementerian Kominfo saat ini atau bahkan negara kita saat ini ya, tapi Kominfo lah khususnya mendapatkan suatu impact yang namanya lost trust ya, kehilangan kepercayaan ya. Dari siapa? Tentu secara tidak langsung bukan dari masyarakat ya, tetapi kalau kita bisa melihat dari kementerian-kementerian yang selama ini menggunakan atau tidak menggunakan pusat data nasional atau juga pemerintah daerah. Banyak perspektif-perspektif yang mengatakan bahwa wah, gak usah pakai deh PDN ya, untung aku punya pusat data sendiri, untung aku pakai yang ini dan itu. Itu banyak sekali statement-statement itu muncul. Dan kita juga bisa melihat bahwa promosi dari para provider cloud mulai luar biasa ini untuk menarik hati para kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan pusat data services dari provider-provider itu. Ya, tentu kondisi ini butuh sebuah reaksi yang akan lebih berat ya buat Kementerian Kominfo khususnya sebagai penyelenggara pusat data nasional untuk mengembalikan kepercayaan. Ya, dalam kajian bisnis tentu opportunity loss masih bisa ditolerir ketimbang trust loss gitu ya. Ini case yang berat ya. Untuk mengembalikan trust loss itu biasanya bisa 10 atau 20 kali lipat energi untuk daripada kita opportunity loss. Ya, kita lihat nanti bagaimana Kementerian Kominfo atau pemerintah pada umumnya, Pak Presiden Jokowi misalkan, untuk mengembalikan trust loss ini. Di mana tentu kita mengetahui PDN ini dibentuk atas pengejawantahan Perpres ya, yang dibuat untuk membangun keintegrasian pusat data nasional. Tapi saya sekali lagi tidak membahas itu pada hari ini. Saya mengambil sudut pandang ekosistem. Ya. Apa ekosistem itu? Ya. Di diskusi sebelumnya, ya pasti saya sudah menyatakan bahwa digitalisasi adalah sebuah kepastian yang harus diwujudkan oleh siapapun presidennya, apapun nama programnya. Tapi perlu kita kenalkan bahwa digitalisasi itu merupakan sebuah ekosistem, ya, di mana ekosistem itu bagaimana komponen-komponen yang saling terkait dalam suatu proses saling berbagi peran, ya. Peranmu apa, peranku apa, peran ini apa, peran itu apa. Itu yang namanya sebuah ekosistem, tentu dalam suatu goal tertentu gitu ya. Teknologi ataupun digitalisasi pemerintahan, kita bisa melihat ekosistem pembentuknya adalah adanya peran hardware. Ya jelaslah ada perangkat keras di sini, perangkat keras.
Perangkat keras di sini bisa laptop kita, bisa server kita, atau bisa fisik pusat data kita, atau bahkan smartphone kita. Kemudian komponen keduanya adalah, ya tentu kalau kita ngomong hardware tadi, memiliki peran untuk memprovide penyimpanan, untuk melakukan processing, ya semua ada di sana. Ya, sedangkan komponen yang kedua adalah yang namanya aplikasi. Aplikasi ini memiliki peran cukup banyak. Satu, merupakan interface buat pengguna, ya, atau menjadi sebuah tools untuk meng-capture data. Ya, jadi ada dua ya, interface untuk berinteraksi dalam sebuah proses bisnis bagi pengguna. Yang kedua adalah data kolektor. Jadi bagaimana dia aplikasi ini bisa mengumpulkan data sedemikian banyak. Ya, kalau kita bisa melihat Gojek segala macam, ya memang interface untuk orang bisa pesan makanan, buat interface buat orang bisa pesan ojek dan sebagainya. Tetapi di lain sisi dia merupakan data kolektor, di mana perusahaan Gojek ini bisa mendapatkan puluhan data perilaku dari warga negara Indonesia terhadap makanan yang dipesan, bepergian dan sebagainya. Yang nanti dan tentu berkepanjangan lagi akan menjadi komponen yang ketiga, yaitu komponen yang namanya data tadi. Ya, data tadi. Jadi ada hardware, kemudian ada software ataupun perangkat lunak, satu lagi adalah ada yang namanya data. Nah, satu lagi perannya adalah yang namanya manusia. Jadi ekosistem ini ada 4, ada manusia, ada hardware, ada software, ada yang namanya data. Ya, manusia berperan satu sebagai pengguna, pastinya ya, mengambil manfaat dari sebuah ekosistem ini. Manusia pastinya. Yang kedua adalah manusia ini juga yang bersifat untuk memaintain, merawat atau membentuk, ya, bisa membangun ya sesuatu yang tadi itu. Ya, peran manusia ada di sana. Dan yang paling terakhir adalah dalam ekosistem ini adalah adanya internet ataupun networking. Ya, networking di sini. Ya, artinya networking ini memberikan connectivity antara hardware dengan software, software dan data, software data dan manusia. Itu yang kita sebut dengan ekosistem. Maka kita bisa mengenal di ekosistem itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah hardware, software, data, manusia, dan juga network. Mana yang menjadi bagian terlemah dalam perspektif keamanan informasi? Ya, apakah di hardware? Ya, ibarat kata nih, kita punya pusat data sudah dibangun dengan sedemikian rupa, anti kebakaran, pintu 3 lapis, aman dari gempa dengan penempatan di lempeng yang berbeda, aman dari banjir dan sebagainya, sudah dipenuhi standar-standarnya, maka kita bisa bilang bahwa pusat data itu aman, ya kan, dengan segala macam infrastruktur requirement-nya. Aplikasi pada saat dibentuk juga di era sekarang sudah memiliki requirement yang berbasis pada keamanan, ya, mulai dari anti SQL injection, kemudian anti terhadap bridge pada celah-celah dengan cross scripting dan lain sebagainya. Data sudah punya teknologi yang mengamankan dalam konteks enkripsi dan sebagainya dengan algoritma yang sudah berapa bit gitu ya. Nah, network pun juga demikian, ya, aman dengan model-model enkripsi, endpoint, security, firewall dan sebagainya sudah pasti aman. Maka kita akan bicara masalah komponen manusia. Saya bisa bilang bahwa manusia adalah komponen atau bagian terlemah dari rantai ekosistem keamanan informasi. Kok bisa? Ya, kenapa? Titik lemahnya ada di mana manusia itu? Kalau tadi hardware gampang ya, kita udah punya requirement hardware yang aman seperti apa, komponen aplikasi yang aman seperti apa, data yang aman seperti apa, kemudian network yang aman seperti apa, kita punya requirement itu. Manusia
punya banyak kelebihan dan juga kekurangan, dan semuanya anugerah. Tapi kita punya sifat lupa, kita punya sifat lalai, kita punya sifat ceroboh, kita punya sifat sakit hati, kita punya sifat ngeyel, kita punya sifat sok tahu, kita punya sifat tidak paham. Saya punya 7 ini. Ya, 7 ini. Ini sebetulnya kalau kita bicara di aspek yang berbeda, anugerah dari Tuhan. Bayangin kalau kita nggak bisa lupa, berapa memori yang akan kita ingat dari kita lahir sampai kita dewasa. Ya, lupa pun sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebetulnya. Ya. Tetapi 7 yang saya sampaikan ini mungkin ini hanya sebagian kecil aja dari banyaknya yang kita bilang sebagai titik terlemah tadi. Ya, titik terlemah tadi. Jadi itu yang menjadi bagian dari hal yang menjadi komponen berbahayanya. Saya ambil contoh misalkan, sebuah data center sudah sangat luar biasa amannya dari secara fisik gitu ya. Kita bicara anti kebakaran, anti banjir, pintu masuk juga harus pakai retina dan sebagainya. Tetapi penjaga satpamnya karena dia tidak memiliki pengetahuan atau bahkan sok tahu dan sebagainya, bisa atau seorang yang punya hak akses tadi mengajak orang lain untuk masuk misalkan. Ya. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa kalau di aplikasi kita harus mengganti password 3 bulan sekali misalkan, atau passwordnya yang 8 karakter dengan mengandung angka dan sebagainya. Tapi karena gampang atau biar gampang aja, mereka tidak disiplin untuk mengganti password misalkan. Atau passwordnya yang gampang-gampang aja dah. Ya mengandung sih, tetapi yang common 1, 2, 3, 4, 5, kemudian admin dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat merupakan titik lemah dari hal-hal tersebut gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita bisa bilang di sini ya, di samping sebuah hal yang buruk ya dalam persepsi manusia, tapi juga menjadi celah yang cukup berbahaya terhadap keamanan informasi. Maka manusia adalah titik terlemah dari ekosistem keamanan informasi. Apa yang bisa kita lakukan dari situ? Banyak yang kita dengar dengan berikan security awareness, ya, berikan pemahaman tentang keamanan, berikan kemampuan teknis tentang ini itu, ya, tentang bagaimana cara memprotek, bagaimana cara mendetek, bagaimana cara forensik dan sebagainya. Tapi lupa bahwa hal-hal yang kaitannya dengan non-teknis manusia tadi menjadi titik lemah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk bisa melakukan itu, pendekatan terhadap pengembangan kompetensi manusia tidak hanya berbasis kepada teknis, tapi harus ada kompetensi manajerialnya untuk memiliki integritas dan juga kaitannya cara berkomunikasi, kemudian juga masalah kompetensi leadership untuk memiliki mekanisme atau pendekatan memberikan inspirasi dan mengajak ya dalam konteks hal keamanan. Yang ketiga adalah etika. Ini penting. Jadi bagaimana kita memahami kepada hal yang baik dan yang buruk untuk kita bisa lakukan. Sehingga pendekatan terhadap SDM dalam perspektif keamanan informasi harus melibatkan aspek kemampuan manajerial, kemampuan leadership, dan juga etika sebagai pendukung dari kemampuan teknis yang harus dimiliki ataupun security awareness yang harus dimiliki oleh setiap manusia. There is no patch for human stupidity. Tidak ada patch untuk kebodohan manusia.
MIK Podcast, menuju Indonesia Digital.